Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Kehidupan manusia di alam dunia ini bisa diibaratkan seperti sebuah permainan biliar. Tak peduli kemanapun bola-bola di meja akan bergulir, pada akhirnya bola-bola tersebut akan berakhir ke dalam lubang. Begitu pula halnya dengan kehidupan manusia. Seperti apapun bentuk kehidupan yang kita jalani, kelak kita semua akan berakhir di liang lahat dan memasuki alam barzah. Di alam barzah itu sendiri, manusia pun akan didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir untuk meminta pertanggungjawaban dari perbuatan selama hidup di dunia. Tapi tahukah kalian sahabat beriman, bahwa ada sesosok malaikat lagi yang akan mendatangi mayit di alam kubur? Lantas siapakah malaikat yang dimaksud? Simak video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut jeritan hari pertama di alam kubur mayit didatangi Rauman, versi dari Magenta Islam. Sosok yang mendatangi mayit sebelum Munkar dan Nakir. Di hari pertamanya di alam barzah, mayit akan didatangi oleh malaikat bernama Rauman sebelum didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Rauman, sahabat beriman, datang kepada mayit dengan wajah yang bersinar bagaikan matahari. Sang malaikat pun lantas duduk dan berkata pada mayit, "Tulislah apa yang telah engkau lakukan, baik dan jelek." Mendapat pertanyaan tersebut, mayit pun menjawab, "Dengan apa aku menulis? Mana penta dan tintaku?" Lalu Rauman berkata, "Ludahmu adalah tintamu dan jari-jarimu adalah penamu." Mayit pun kembali bertanya, "Pada apa aku menulis? Sedangkan aku tidak mempunyai sesuatu untuk ditulis." Rauman pun memotong kain kafan dan memberikannya pada mayit. Ia berkata, "Tulislah." Maka mayit menulis amalnya yang baik. Tetapi ketika sampai pada amalnya yang jelek, si mayit malu kepada malaikat tersebut. Kala itu Rauman langsung berkata, "Wahai orang yang salah, kenapa kamu tidak malu kepada zat yang menciptakan kamu ketika kamu melakukannya di dunia, dan sekarang kamu malu kepadaku?" Malaikat kemudian mengangkat batang kayu lalu memukulnya. Mayit berkata, "Bangkitkan aku sehingga aku menulisnya." Kemudian si mayit menulis semua amal baik dan jeleknya. Malaikat Rauman lalu menyuruhnya untuk melipat dan mengecapnya. Kemudian mayit itu melipatnya dan berkata, "Dengan apa aku mengecapnya? Sedangkan aku tidak punya cap." Malaikat berkata, "Caplah dengan kukumu." Maka ia mengecapnya dengan kukunya dan menggantungkannya di lehernya sampai hari kiamat tiba. Kisah ini pun tercantum di dalam kitab Daqaiq Al-Akbar. Namun apakah sebenarnya kitab Daqaiq Al-Akbar itu sendiri? Siapakah penulisnya? Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar siar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Kitab Daqaiq Al-Akbar. Daqaiqul Akhbar fi Zikril Jannah wan Nar, atau disebut dengan Daqaiq Al-Akbar, merupakan sebuah kitab yang mengupas tentang surga, neraka, dan berbagai hal yang menyangkut perjalanan menuju dua tempat tadi. Kitab ini, sahabat beriman, ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Ahmad Al-Qadi dan kerap menjadi bahan kajian di berbagai pondok pesantren. Adapun sumber informasi dari kitab tersebut didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Berbagai jenis informasi yang tersaji di dalamnya meliputi kondisi kehidupan manusia di alam barzah, kondisi neraka, serta kondisi di surga kelak. Kitab yang satu ini pun menceritakan tentang Nur Muhammad yang ada jauh sebelum seluruh makhluk hidup diciptakan. Kemudian ada pula tulisan tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan raga Nabi Adam alaihissalam dari tanah di seluruh penjuru bumi. Kematian yang senantiasa mengintai. Sahabat beriman, kembali kepada kisah tentang malaikat Rauman. Sayangnya, hal ini menjadi bahan renungan bagi kita semua untuk selalu mempersiapkan diri menuju alam barzah kelak. Tak ada satupun dari kita yang mengetahui kapan kematian akan datang menimpa kita. Kematian merupakan hal yang gaib yang tak dapat diketahui secara pasti
kapan dan di mana akan menimpa manusia. Meski demikian, hal tersebut tidak bisa kita hindari, sebab kematian merupakan kodrat dari kehidupan manusia itu sendiri, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 185, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh yang memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya." Oleh karena itu, sudah selayaknya kita semua selalu mengingat kematian yang bisa datang kapan saja. Dengannya, maka kita semua akan selalu bisa menjaga diri dari maksiat dan terhindar dari api neraka. Bagaimana sahabat beriman, sudah siapkah kalian? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa tonton video yang lainnya.